Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Rahmat. Saya akan membahas tentang basis komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu pengertian. Di sini kita membagi dua pengertian, yaitu komunikasi dan pemasaran. Yang dimana komunikasi sendiri yaitu secara umum komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut H. Laswell, komunikasi merupakan suatu proses yang didasari dari kata atau kalimat who says what in which channel to whom with what effect, yaitu menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat atau hasil apa. Sedangkan menurut Forsdale berkomentar bahwa pengertian komunikasi adalah jenis proses pembentukan atau pemeliharaan serta pengubahan sesuatu dengan tujuan agar sinyal yang telah dikirimkan berkesesuaian dengan aturan. Sedangkan pemasaran yaitu secara umum marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Adapun menurut para ahli yaitu yang pertama menurut William J. Stanton tahun 1984 halaman 7, yaitu pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Sedangkan menurut American Marketing Association tahun 1960 menyatakan pemasaran adalah hasil prestasi kerja kegiatan usaha yang berkaitan dengan mengalirnya barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen. Selanjutnya yaitu komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam keseluruhan misi pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. Secara keseluruhan, aktivitas komunikasi pemasaran meliputi iklan, tenaga penjualan, papan nama toko, display di tempat pembelian, kemasan produk, publisitas, dan alat-alat komunikasi lainnya merupakan komponen promosi dalam bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran bagi sebuah merek terdiri dari 4 set keputusan yang saling terkait, yaitu yang pertama promotion, yang kedua produk, yang ketiga place, dan yang terakhir yaitu price. Yang pertama yaitu promotion. Promotion merupakan bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya kepada pasar sasarannya. Promosi merupakan komunikasi pemasaran yang diusahakan untuk mempersuasi atau mempengaruhi konsumen guna meningkatkan pasar sasaran atau perusahaan dan produknya yang ada di pasar agar konsumen dapat menerima, membeli, loyal terhadap produk perusahaan. Selanjutnya yaitu produk. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan di pasaran guna memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk meliputi barang,
jasa, pengalaman, events, orang, tempat, kepemilikan, organisasi, informasi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu place. Place merupakan lokasi saluran distribusi yang disebut suatu perangkat organisasi yang saling tergantung dalam penyedia suatu produk atau jasa untuk digunakan oleh konsumen. Tempat juga merupakan berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran. Dan yang terakhir yaitu jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk mendapatkan produk atau nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Menurut Bukhari Alma tahun 2004 halaman 169, keputusan-keputusan mengenai harga mencakup tingkat harga, potongan harga, keringanan, periode pemasaran, dan rencana iklan yang dibuat oleh produsen. Dalam proses komunikasi, kewajiban seorang pengirim atau komunikator adalah berusaha agar pesan-pesannya dapat diterima oleh penerima sesuai dengan kehendak pengirim. Model proses komunikasi dapat memberi gambaran kepada pemasar bagaimana mempengaruhi atau mengubah sikap konsumen melalui desain, implementasi, dan komunikasi yang bersifat persuasif. Menurut Kotler tahun 2005 halaman 250. Selanjutnya menurut Kotler tahun 2005 halaman 250 mengembangkan 8 langkah dalam program komunikasi dan promosi total yang efektif, di mana komunikator pemasaran harus yang pertama mengidentifikasi audiensnya, yang kedua menentukan tujuan komunikasi, yang ketiga merancang isi pesan, yang keempat memilih saluran komunikasi, yang kelima menentukan anggaran promosi, yang keenam membuat keputusan atas bauran pemasaran, yang ketujuh mengukur hasil promosi tersebut, dan yang terakhir yaitu mengelola dan mengkoordinasi proses komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Dari tahapan tersebut diharapkan bahwa tanggapan terakhir dari audiens adalah berupa pembelian, kepuasan yang tinggi, dan cerita dari mulut ke mulut yang baik. Selanjutnya yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi terbagi atas 5, yaitu pertama sumber, proses encoding, pengiriman, proses decoding, dan umpan balik. Yang pertama yaitu sumber atau source. Pesan yang menentukan tujuan komunikasi dan menetapkan sasaran komunikasi. Pemasar membuat tujuan kampanye iklan dan promosi dan mengarahkan kampanye itu pada segmen sasaran tertentu. Selanjutnya yaitu proses encoding. Penyajian tujuan di atas menjadi sebuah pesan. Agensi iklan merancang pesan yang disandikan dalam bentuk iklan. Pesan disandikan wiraniaga dalam bentuk presentasi penjualan. Selanjutnya yaitu pengiriman atau transmission. Pesan melalui media agar dapat menjangkau audiens sasaran. Penyebaran komunikasi pemasaran bisa lewat media massa, komunikasi gettular dari wiraniaga, atau selebaran direct mail yang dikirimkan pada sasaran. Yang selanjutnya yaitu proses decoding. Oleh penerima agar pesan dapat dipahami. Dua pertanyaan utama adalah apakah konsumen menafsirkan pesan seperti yang diinginkan pengiklan, dan apakah pesan berdampak positif pada sikap dan perilaku konsumen. Yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback atas efektivitas komunikasi pemasar kepada sumber. Selanjutnya yaitu hambatan komunikasi.
hambatan komunikasi di sini terbagi atas 4, yaitu sumber, yang kedua proses encoding, yang ketiga transmisi pesan, dan yang terakhir yaitu proses decoding. Adapun hambatan pada sumber yaitu hambatan yang umumnya berupa perumusan tujuan yang kurang jelas. Hal ini kerap terjadi karena kurangnya fokus pada benefit produk. Kegagalan pada tahap ini bisa berdampak pada perumusan pesan iklan yang tak jelas kaitannya dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu hambatan dalam proses encoding. Sumber kegagalan komunikasi pemasaran bisa juga ada pada proses encoding. Misalnya, copywriter dan perancang iklan lebih terobsesi membuat iklan kreatif yang original ketimbang fokus pada penyampaian benefit produk. Alhasil, iklan tersebut mungkin sukses menarik perhatian namun gagal mengkomunikasikan benefit produk pada konsumen. Iklan yang menyesatkan atau deceptive advertising juga bisa kita golongkan sebagai hambatan dalam proses encoding karena sejak awal berusaha menyesatkan konsumen dari kondisi sebenarnya benefit produk. Selanjutnya yaitu hambatan dalam transmisi pesan. Dalam tahap pengiriman pesan, hambatan yang umumnya ditemui komunikator adalah competitive clutter. Kekusutan yang terjadi karena banyaknya iklan. Cara mudahnya adalah frekuensi iklan digencarkan agar kesan tertancap lebih lama. Hal ini bisa dibenarkan kalau pesan betul-betul berkaitan dengan kebutuhan konsumen. Artinya, pesan tak punya masalah hambatan sumber ataupun hambatan encoding. Selanjutnya yaitu hambatan dalam proses decoding. Buruknya konsep produk dan kegagalan dalam mengembangkan pesan iklan yang relevan dengan kebutuhan konsumen bisa menimbulkan hambatan pada proses decoding. Konsumen umumnya mengabaikan pesan yang tidak menarik minat mereka. Konsumen juga akan menolak pesan apabila sumber pesan dianggap tidak kredibel. Hambatan pada decoding juga mungkin terjadi karena kurangnya perhatian pada pesan. Competitive clutter selain merupakan hambatan dalam transmisi, juga mengganggu proses decoding karena bisa mendorong pemirsa makin cuek. Iklan yang ditayangkan terus-menerus juga merupakan penyebab pengabaian atau inattention. Advertising wore out bisa terjadi, yaitu turunnya efektivitas iklan lantaran kebosanan pemirsa dan konsumen sudah merasa familiar dengan kampanye iklan tersebut. Yang terakhir yaitu dampak komunikasi. Konsumen kadang mencoba menghindar dari exposure pesan, namun jika tetap terekspos, mereka akan menentukan apakah menerima atau menolaknya. Pesan bisa diterima atau message acceptance bila pesan sukses mengkomunikasikan benefit produk yang dianggap penting oleh segmen sasaran. Sebaliknya, pesan akan ditolak atau message rejection lantaran dianggap kurang kredibel. Bisa juga karena faktor-faktor di luar isi pesan dan lebih merupakan cerminan sikap, pengalaman, dan keyakinan konsumen. Faktor lain yang turut berpengaruh pada efektivitas komunikasi yaitu yang pertama, semakin besar pengaruh sumber komunikasi pada penerima, makin besar pula dampak dan perubahan si penerima sesuai yang dikehendaki sumber pesan. Yang selanjutnya yaitu komunikasi berdampak lebih kuat bila pesanannya cocok dengan opini, keyakinan, dan disposisi si penerima. Komunikasi cenderung efektif apabila sumber yang dianggap punya keahlian, status tinggi, objektivitas, atau lebih disenangi
Terlebih lagi kalau si sumber punya kekuasaan dan si penerima bisa mengidentifikasikan diri kepadanya. Yang terakhir yaitu konteks sosial atau grup. Konteks sosial grup atau grup acuan akan menjadi perantara komunikasi dan mempengaruhi apakah komunikasi tersebut diterima atau tidak. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.